Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan limpahan rezeki. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, saya akan mengabsen dulu. Apakah semuanya hadir? Oh, ada yang izinnya, tidak apa-apa. Ya, tadi suratnya sudah saya baca. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari pembahasan kemarin. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang Islamisasi dan silang budaya Nusantara. Kalian cukup mendengarkan saja dulu, nanti jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, langsung acungkan tangan, bertanya saja nggak apa-apa. Nah, pada bab ini tujuan dari pembelajarannya yaitu kalian dapat menganalisis kedatangan Islam di Nusantara. Yang kedua, mengenal kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Yang ketiga, mendeskripsikan akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Nah, mungkin kita sudah familiar tentang Islamisasi di Nusantara, tapi mungkin masih belum kurang mendalam. Apa sih Islamisasi di Nusantara? Nah, kedatangan Islam di Nusantara mempunyai sejarah yang panjang. Satu di antaranya adalah tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara, yang kemudian memeluk Islam. Lewat jejaring perdagangan, Islam dibawa masuk sampai ke lingkungan istana. Interaksi budaya Islam dengan budaya yang ada sebelumnya memunculkan sebuah jaringan keilmuan, akulturasi budaya, dan perkembangan kebudayaan Islam. Uraian berikut akan mencoba menjabarkan proses Islamisasi di Indonesia dan mengurai simpul dari silang budaya yang sampai kini masih terus berlanjut. Nah, dari sini kan kita mulai penasaran, bagaimana sih Islam bisa masuk ke Nusantara? Nah, banyak pendapat terkait masuknya Islam di Nusantara. Yang terkenal sih ada 3 pendapat. Yang pertama itu dari sarjana-sarjana barat, kebanyakan dari negeri Belanda, mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab, letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Perdagangan Arab yang bermazhab Syafi'i telah dimukim di Gujarat dan Malabar sejak awal tahun Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Nah, orang yang menyebarkan Islam di Indonesia menurut Pitznapel bukanlah dari orang Arab langsung, namun para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang di dunia timur. Pendapat J. Pitznapel kemudian didukung oleh Cesnok Horogotny dan J.P. Mohweta di tahun 1912. Yang mengatakan argumentasi tersebut didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 830 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Nah, yang kedua itu menurut Husein Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan negeri Iran. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura, atau kita lebih mengenal di Jawa Suronan, sebagai hari suci kaum Syiah atau atas kematian Husain bin Ali seperti yang berkembang dalam tradisi Tapot di Pariaman di Sumatera Barat dan Bengkulu. Ketiga, Buya Hamka atau nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir, proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Menurut proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir, itu kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motivasi hanya mengembangkan agama Islam. Nah, dari ketiga pendapat tersebut mungkin ada yang ditanyakan? Oke, baik. Masih paham ya? Nah, semua teori di atas bukan mengada-ngada.
tetapi mungkin bisa saling melengkapi Islamisasi di Kepulauan Indonesia, yang merupakan hal yang kompleks dan hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Pasai dan Malaka adalah tempat di mana tongkat estafet Islamisasi dimulai. Pengaruh Pasai kemudian diwarisi Aceh Darussalam, sedangkan Johor tidak pernah bisa melupakan jasa dinasti Palembang yang pernah berjaya dan mengislamkan Malaka. Nah, marilah kita pelajari awal masuknya Islam di Nusantara. Pada pertengahan abad ke-15, ibu kota Champa, Wijaya, jatuh ke tangan Vietnam yang datang dari utara. Dalam kenangan historis Jawa, Champa selalu diingat dalam kaitannya dengan Islamisasi. Dari sinilah Raden Rahmat, anak seorang putri Champa dengan seorang Arab, datang ke Majapahit untuk menemui bibinya yang telah kawin dengan Raja Majapahit. Ia kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel, salah seorang wali tertua. Nah, Sunan Giri yang biasa disebut sebagai Paus dalam sumber Belanda, bukan saja berpengaruh di kalangan para wali, tetapi juga dikenang sebagai penyebar agama Islam, khususnya di Indonesia bagian timur. Nah, bagaimana bisa dikenal? Karena Raja Ternate Sultan Zainal Abidin pergi ke Giri pada tahun 1495 Masehi untuk memperdalam pengetahuan agama. Tak lama setelah kembali ke Ternate, Sultan Zainal Abidin mangkat, tetapi beliau telah menjadikan Ternate sebagai kekuatan Islam. Di bagian lain, Demak telah berhasil mengislamkan Banjarmasin. Mata rantai proses Islamisasi di Kepulauan Indonesia masih terus berlangsung. Jaringan kolektif keislaman di Kepulauan Indonesia inilah nantinya yang mempercepat proses terbentuknya nasionalisme Indonesia. Nah, untuk gambar-gambar bukti yang tadi kayak nisan atau apapun itu bisa kalian lihat di buku paket mulai halaman 22 sampai halaman 26. Nah, selanjutnya saya akan memberi tugas kalian untuk masing-masing anak. Nanti dikerjakan uji kompetensi yang tugas individu, ada 5 soal. Bisa minggu depan dikumpulkan melalui di buku catatannya masing-masing ya. Di buku tugas, bedakan buku catatan sama buku tugas. Selanjutnya untuk tugas kelompok, nanti saya akan membagi kalian ke 5 kelompok, yang masing-masing kelompok ada 7-6 orang. Nah, masing-masing kelompok ini akan menjawab 2 pertanyaan yang saya beri. Yaitu yang pertama, buatlah denah dan peta tentang proses kedatangan Islam yang sesuai yang saya ceritakan tadi. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau masih bingung atau kok ini bisa begini ya, ini kok bisa begitu, silahkan ditanyakan saja mumpung saya masih ada di sini. Yang kedua, ini pasti kalian itu tidak asing dengan namanya kenduren, selamatan. Nah, di lingkungan masyarakat di Indonesia, terutama di perdesaan, masih sering ada kegiatan kenduri atau selamatan untuk suatu kegiatan, peristiwa atau peringatan kejadian tertentu yang disertai dengan doa-doa secara Islam. Sementara kalau dilihat asal-usulnya di ajaran Islam itu tidak ada. Nah, mengapa dan bagaimana pendapat kamu? Nanti setiap kelompok diwajibkan untuk mengumpulkan minggu depan, ditulis di kertas folio saja, minimal 2 lembar. 1 lembar 2 halaman. Ya, 2 halaman ya. Oke, sekian saja pertemuan kali ini. Mungkin masih ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.